Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan belajar sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tolong kami supaya kami betul-betul mengerti posisi dan kedudukan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut sebagai Kristen. Amin. Kata-kata yang benar sebenarnya untuk Kristen itu ialah Kristiani sebenarnya. Karena bahasa Yunani itu Kristianos. Siapakah Kristianos itu? Dialah orang yang memasukkan kakinya ke bekas telapak kaki Yesus. Mari kita lihat ayat firman Tuhannya untuk menolong kita mengerti dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ingat, dipanggil keluar itu artinya apa? Eklesia, gereja. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti apa? Jejaknya. Amin. Saudara pemirsa, Kristiani artinya atau Kristianos artinya orang yang memasukkan telapak kakinya ke bekas telapak kaki Yesus. Dan kita ingat Tuhan Yesus waktu mengatakan, mari ikutlah aku itu di pantai Danau Galilea. Nah, sudah tahu kalau di pantai pasir itu, kalau datang ombak ke pantai itu, maka pasir itu, bekas telapak kaki itu hilang. Itu sebabnya ini rahasia kalau sudah mau mengikut Tuhan. Jangan mengikut dari jauh. Saudara akan kehilangan arah. Tapi mepet dengan Yesus, dekat dengan Yesus, sehingga bekas telapak kaki Yesus tidak sampai sempat hilang. Dan saudara kehilangan arah. Bagaimana caranya? Jangan pernah mengabaikan satu hari pun untuk berdoa khusus. Saya berkali-kali katakan kepada saudara sekalian, biasanya orang Kristen berdoa 5 kali sehari. Bangun pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam, dan waktu mau tidur. Tetapi ini bukan seperti itu. Kita berdoa khusus. Misalnya berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk pendeta kita, berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan hal-hal lain lagi yang sangat perlu kita doakan. Apalagi kalau ada anggota keluarga kita sakit atau bermasalah dan macam-macam. Kita harus lebih banyak lagi berdoa. Dan kita ingat betul di Taman Getsemani apa? Murid-murid Yesus yang utama itu pun tidak sanggup untuk berdoa 1 jam. Dan mari kita lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak baca Alkitab kita. Tolong pemirsa sekalian, saya ingin ingatkan kita, bacalah Alkitab dari buku Alkitab ini. Sehingga bisa sudah garis bawahi, misalnya ayat yang tadi, ya, ayat dari Kisah Rasul 11 ayat 26, sudah bisa garis bawahi dengan ballpoint merah. Jangan, sebaiknya mungkin menurut saya jangan pakai stabilo, karena nanti kertasnya bisa rusak. Ya, jadi saudara sekalian, mari kita ingat firman Tuhan ini.
bahwa Kristianos artinya tadi 1 Petrus 2:21 menunjukkan bahwa kita harus memasukkan kaki kita ke bekas telapak kaki Yesus. Konsekuensinya apa? Kalau Yesus menginjak paku, ingat di kayu salib, dia menginjak paku di paku kakinya di kayu salib. Atau dia menginjak duri, ya kita pengikutnya juga harus ikut menginjak duri. Alkitab dikatakan bahwa dia sudah menunjukkan jalan penderitaan yang harus kita tempuh. Jadi jangan cuma mau senang-senang, tetapi juga jangan lupa kalau Tuhan Yesus menginjak karpet merah. Sudah tahu? Kenapa saya katakan itu? Kita menyebutnya bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Ya. Jadi tolong kita ingat itu, kita pun akan ikut apa? Menginjak karpet merah itu. Jadi jangan pernah lupa sekalian. Ingat betul hal itu. Baik. Sekarang saya ingin mengungkapkan sedikit. Mari kita lihat. Mereka siapa? Barnabas dan Saulus tinggal bersama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Itulah sebabnya saya mengajak kita semua para pemirsa seluruh anggota jemaat, rajinlah ke gereja, rajinlah ikut persekutuan, mau belajar dari firman Tuhan. Di gereja kami punya kursus, namanya kursus SEM, School of the Evangelistic Ministry. Saudara diajar di sana sampai bisa berkhotbah, sampai bisa bimbing orang. Jadi mohon di sini mereka tidak kemudian otomatis sudah dibaptis, sudah percaya, mereka langsung disebut Kristen. Tidak. Mereka diajarlah 2 orang hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa dipakai Tuhan, namanya Barnabas dan Saulus. Mari kita ikut kata firman Tuhan ini sehingga ketika kita sudah betul dewasa rohani, kita layak disebut sebagai Kristianos, orang yang memasukkan kakinya ke bekas telapak kaki Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tolong supaya kami sabar belajar, sabar dibentuk oleh Tuhan, sampai kami nanti layak disebut sebagai Kristianos, orang yang memasukkan kakinya ke bekas telapak kaki Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.